atau tim pengembang mungkin perso ya. Hanya kalau untuk yang Bapak Ibu guru seperti saya, misalnya Bapak guru biasa gitu, mungkin tidak tidak mengetahui karena apa ya? Mungkin memang ini disusun oleh tim begitu. Ya, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ya, sudah atau belum? Monggo nanti bisa sambil berjalan kita bisa atau Bapak Ibu bisa menuliskan apakah sudah mulai menyusun program satuan pendidikan atau program sekolah atau belum atau mungkin tidak tahu nih. Oh belum, ini ada yang belum Pak Ibnu Aziz belum. Oke, nah mungkin Bapak Ibu yang lain monggo eh, sehingga apa nanti kita bisa mencoba untuk melihat mempelajari Bapak Ibu semua bisa mempelajari di platform Merdeka Mengajar gitu. Eh, Khususnya topik topik ini ya. Jadi mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, tadi sudah saya sampaikan di topik ini ada 4 modul, Bapak Ibu ya. Ada 4 modul. Nah, monggo nanti dipelajari, dikulik, dicermati gitu ya. Eh, Mungkin postersnya bisa dikerjakan, kemudian sampai aksi nyatanya ini aksi nyata saya belum, gitu. Karena memang ini masih baru untuk apa pengelolaan kinerja di semester ini atau mungkin di semester depan gitu. Hingga ini masih saya irit-irit saya programkan begitu untuk tidak apa selesai di satu waktu begitu. Jadi masih ada apa pelatihan mandiri yang nantinya bisa saya masukkan di pengelolaan kinerja saya begitu. Sehingga tidak kehabisan sekarang. Itu jadi ada 4 modul monggo. Nanti di setiap modul juga Bapak Ibu bisa melihat di sini ada video-video yang bisa dipersani begitu ya, dicermati, simak begitu dari awal hingga akhir ya, jangan di skip ya. Jangan di skip karena di sini banyak informasi yang mungkin sangat berguna begitu dan apa yang saya sampaikan saya juga mengambil dari video-video atau materi-materi yang ada meskipun tidak semuanya saya hanya mengambil intinya saja karena kalau diambil semua nah ini ada banyak sekali sehingga nanti untuk lebih detailnya untuk lebih memahaminya monggo Bapak Ibu bisa membuka mempelajari satu persatu nah, karena ini ada banyak sekali. Oke, kita mulai saja. Jadi tadi pertanyaan saya ini ya. Jadi ada yang mungkin belum, ya, belum begitu. Oke, termasuk di sekolah saya mungkin belum Pak Sab, karena sepertinya baru besok ini. Kemarin saya mendapatkan undangan untuk apa dari kepala sekolah ya untuk semacam rapat menyusun program. Padahal mohon maaf ini saya sedang cuti termasuk besok. Nah, jadi besok harus berangkat nih. Besok harus berangkat ini. Padahal harusnya mau istirahat, tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah menyusun program, mungkin program sudah kita susun, kemudian kita kadang-kadang apa ya, timbul pertanyaan, mengapa program yang selama ini kita buat, nah ini ya, tidak dapat atau tidak mampu mengembangkan sekolah sesuai apa yang kita harapkan. Kadang-kadang seperti itu kita punya program A, B, ya misalnya, tapi ternyata program yang kita pilih, misalnya kita memilih program utamanya B, tetapi ternyata program yang kita pilih itu ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, ini ada apa begitu. Nah, tentunya ini semua nanti akan menjadi perhatian kita ya, akan menjadi perhatian kita atau akan menjadi perhatian mungkin tim pengembang begitu ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak tidak dilibatkan mungkin ya nantinya akan diinformasikan, pasti akan diinformasikan oleh kepala sekolah atau mungkin pengelola atau mungkin tim kalau di tempat saya mungkin ada namanya pengelola, gitu. Pengelola sekolah atau mungkin juga tim pengembang. Ya, baik. Nah, sebenarnya untuk membuat program pengembangan sekolah ini harus berdasarkan pada 3 hal. Ya. Yang pertama itu adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang kedua itu realistis, dan yang ketiga adalah berdampak pada murid. Nah, ini yang ketiga ini nanti yang eh, mungkin akan menjadi apa ya, ya sasaran sekarang ya. Jadi semua program itu harus berdampak pada murid, termasuk apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan juga harus berdampak pada siswa atau pada murid. Nah, intinya yang nanti jangan lupa ini harus kita perhatikan. Jadi saya lagi untuk membuat program ini ada 3 hal ini, begitu ya. Jadi
Yang pertama adalah visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, ini seringkali apa visi misi atau tujuan pendidikan itu hanya sekadar hiasan dinding barangkali kalau di tempat saya misalnya seperti itu ya. Seharusnya seluruh warga sekolah itu paham, ya, memahami sebenarnya apa sih satuan pendidikan ini, untuk apa satuan pendidikan ini berdiri ya, untuk apa sekolah ini berdiri misalnya seperti itu. Kemudian apa yang sebenarnya kita cita-citakan atau cita-citakan dan bagaimana nantinya cita-cita tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, tentunya tadi kepala sekolah bersama tim pengembang, ya. Kepala sekolah bersama tim pengembang sekolah ini akan mendapatkan arahan yang jelas tentang program apa yang dapat diwujudkan dengan atau pada visi, misi, dan tujuan sekolah yang ada begitu. Di samping itu mungkin tim pengembang juga akan lebih solid lagi ya, untuk dan memiliki motivasi mungkin ya, memiliki motivasi karena mereka menjalankan sesuatu sesuai dengan keyakinan bersama begitu. Nah, tetapi tadi program-program yang sudah kita rancang tadi untuk mewujudkan visi ini terkadang juga sangat sulit untuk diwujudkan ya karena tentunya terbentur dengan berbagai kondisi. Nah, kondisi-kondisi apa saja mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, termasuk mungkin ada dana, ada apa sumber daya manusia, ada fasilitasnya dan sebagainya. Ini tentunya akan menjadi benturan-benturan yang sering kita hadapi. Nah, yang kedua ada realistis. Realistis. Realistis itu artinya ya berangkat dari hal nyata, dari apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punyai, begitu ya. Nah, tentunya hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan perubahan pendekatan berpikir kita, ya. Kita bisa melihat kekurangan eh, dari apa yang kita miliki, misalnya, sehingga ketika kita merencanakan program, kadang-kadang kita sudah apa ya pesimis dulu, begitu ya. Misalnya kita merencanakan program, tapi ternyata ada satu hal yang mungkin kita merasa masih kurang, sehingga eh, itu akan melemahkan kita, akan membuat kita menjadi pesimis ya. Nah, karena kita juga sering berpikir bahwa ketika ingin apa melaksanakan sebuah program ini tentunya apa ya dana tidak mencukupi ya, tadi sudah sampaikan mungkin fasilitasnya tidak ada atau mungkin sumber daya manusianya hanya sedikit dan tidak ada dukungan. Nah, sehingga kadang-kadang sekolah juga tidak bisa berbuat apa-apa misalnya seperti itu. Nah, untuk itu hal-hal seperti itu harus kita apa ya mungkin di kondisi sekarang harus kita ubah begitu ya. Harus kita ubah. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa ya mungkin dananya dan sebagainya. Nah, fokus kita harus digeser pada mungkin potensi-potensi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru. Nah, ini harus diberdayakan begitu. Bukan diperdaya tapi diberdayakan ya. Kalau diperdaya kasihan begitu. Nah, eh, mungkin perhatikan dengan seksama, mungkin menemukan hal-hal yang baik yang dapat dikembangkan di sekitar kita. Nah, ini perlu kita kita gali gitu. Perlu kita gali. Nah, langkah yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah apa ya? Menguatkan program yang sudah baik, ya. Meningkatkan kebermaknaannya serta melibatkan lebih banyak pihak dalam pelaksanaannya. Nah, jadi mungkin apa ya? Dari tim pengembang sekolah mungkin lebih lebih diintenskan gitu ya. Artinya ya tidak hanya orang-orang itu saja yang bisa kita libatkan, tapi juga mungkin kita bisa melibatkan Bapak Ibu guru yang lain untuk apa ya? Memikirkan mungkin ya atau mungkin meminta memberikan masukan kira-kira program apa saja yang bisa kita laksanakan. Tujuannya tentunya agar apa peserta didik mendapat pengalaman belajar yang lebih kaya dan berdampak seperti itu. Ini yang kedua realistis. Jadi sekali lagi eh, ya kita berangkat dari hal nyata apa yang sudah kita miliki begitu ya. Tidak perlu misalnya kita mengada-ada atau mungkin mencari-cari apa eh, sarana yang lain untuk buat program yang sudah ada begitu atau program sekolah kita. Yang ketiga adalah berdampak pada murid, ya. Berdampak pada murid. Nah, ini tentunya tadi yang menjadi poin ya, dari kegiatan kita pada hari ini.
Nah, sering kita melihat peserta didik itu hanya menjadi objek gitu ya, hanya menjadi objek dari sebuah program sekolah. Nah, semua program sekolah yang ada misalnya hanya dilaksanakan dari sudut pandang kita sebagai guru atau sebagai pendidik ya, bukan dari siswa. Nah, ini yang mungkin selama ini sering kita temui, kita lihat. Nah, dalam pelaksanaannya misalnya peserta didik juga hanya mengikuti instruksi tanpa eh, didorong untuk berinisiatif begitu ya. Jadi peserta didik hanya diperintah, diperintah, diperintah begitu tanpa adanya inisiatif dari kita untuk mengajak peserta didik itu juga berpartisipasi. Ya. Nah, padahal sebenarnya begini, semakin peserta didik itu terlibat secara aktif dalam sebuah program, maka semakin besar dampaknya bagi mereka tentunya, gitu ya. Nah, hal ini juga perlu kita sadari, ya. Sehingga nanti akan mengubah cara kita mungkin dalam membuat sebuah program. Nah, di dalam modul mungkin atau di apa modul di platform Merdeka Mengajar ini ada contoh-contoh juga ya, misalnya begini, eh, di sekolah saya misalnya, di sekolah saya misalnya akan mengadakan lomba apa ya, literasi misalnya bercerita begitu ya, bercerita. Nah, tujuannya tentunya untuk meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Namun kenyataannya ketika siswa diajak mengikuti lomba, nah ini hasilnya tidak maksimal ya, hanya pesertanya hanya itu saja, artinya hanya terbatas, bahkan ada yang tidak mau begitu ya. Mereka hanya menjadi penonton saja, tidak mau terlibat. Nah, hal ini tentunya perlu kita ubah. Tujuannya sama, kita ingin meningkatkan literasi begitu. Tetapi tentunya mengubah. Oh, mungkin kalau dengan lomba anak-anak kurang antusias, nah, mungkin kita ganti dengan pameran, pameran literasi misalnya. Sehingga dengan cara itu ya kita tidak mengubah ya, tidak mengubah program, kita hanya hanya atau tidak mengganti program ya, mungkin hanya caranya saja yang kita eh, sesuaikan sesuai dengan keinginan atau mungkin untuk meningkatkan partisipasi dari siswa ya. Nah, ini satu satu contoh saja. Jadi kita ingin meningkatkan atau mungkin lomba literasi ya dari membaca cerita atau mungkin lomba bercerita, nah ini ternyata kurang antusias. Nah, kita perlu mencari terobosan lain. Oh, mungkin dengan pameran tadi gitu. Oke. Nah, ini jadi tiga hal ini yang dapat membantu sekolah dalam membuat sebuah program gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, terkadang meskipun sudah berkaitan dengan apa tadi visi misi tujuan sekolah sudah realistis, kemudian sudah dirancang agar apa ya memiliki atau berdampak pada murid, ini tidak menutup kemungkinan program yang kita rencanakan ini juga tidak dapat dijalankan dengan baik ya. Karena apa tadi? Ya beberapa adanya beberapa kendala atau keterbatasan, mungkin ada dana, kemudian waktu, ya waktunya ya karena waktunya mungkin tidak cukup dan sebagainya. Itu tentunya kita perlu membuat sebuah keputusan ya, mungkin program mana yang menjadi prioritas atau perlu kita perhatikan, yang dapat menjadi perhatian kita begitu. Nah, ini. Nah, tentu saja sekali lagi Bapak Ibu perlu memilih eh, mana ini yang program mana ini yang akan menjadi prioritas begitu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan program yang kita prioritaskan sehingga ya bukannya apa ya program itu ada yang penting ada yang tidak penting tapi mungkin perlu kita pertimbangkan ya perlu kita pertimbangkan mana yang bisa kita laksanakan yang mungkin tadi memiliki tiga hal tadi. Oke, nanti kita lihat selanjutnya. Baik, eh, ada beberapa kerangka berpikir yang dapat membantu kita untuk menumbuhkan kesadaran dan melatih keterampilan dalam mengambil keputusan ini. Untuk mengambil keputusan ini kadang juga tidak mudah ya, karena kadang-kadang juga eh, tidak menyenangkan bagi semua pihak gitu ya. Pasti ada pihak-pihak yang tidak tidak puas dengan keputusan yang kita ambil ya.
Nah, tetapi eh, ya mau bagaimana lagi kita harus mengambil keputusan ya. Dan apabila keputusan itu sudah disepakati bersama ya, ya mungkin memang masih ada beberapa pihak yang tidak puas ya. Tapi ya kita harus komitmen dengan keputusan yang sudah disepakati begitu. Nah, misalnya begini, sekolah tentunya punya banyak program ya, apalagi di awal tahun ajaran baru besok misalnya. Sebagai contoh, untuk tahun ajaran besok misalnya atau ajaran baru, misalnya sekolah berencana menggunakan anggaran itu untuk apa ya, misalnya perbaikan fasilitas toilet sekolah ya dan perawatannya mungkin agar lebih bersih dan nyaman untuk siswa. Nah, biasanya kan di awal-awal kita seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain, ini berkaitan dengan sampah ya. Bahkan di kami pun ini sebagai sekolah adiwiyata ini kadang-kadang kalau sudah berbenturan dengan sampah itu wah luar biasa ya. Apalagi untuk apa ya? Mungkin membuat kesadaran siswa terhadap eh, ya pentingnya mungkin memilah sampah dengan baik ini juga susah gitu ya. Sangat susah, perlu waktu begitu, perlu waktu tidak serta-merta. Nah, pada situasi tersebut, nah tentunya kita menghadapi masalah ya. Mau yang mana dulu ini? Apakah perbaikan toiletnya, ataukah mungkin sistem pengolahan sampahnya yang harus kita benahi dulu? Nah, untuk sistem pengolahan sampah ini kan juga banyak sekali ya, banyak sekali apa hal yang harus diperbaiki. Nah, sehingga di sini menghadapi yang namanya paradigma mungkin jangka panjang dan jangka pendek begitu. Nah, tentunya kita juga harus bisa memilih itu. Monggo nanti sekolah tentunya akan lebih lebih apa bisa memilih gitu ya. Monggo. Nah, nah ini sebagai pemimpin, nah, misalnya kita sebagai pemimpin ya, perlu sadar untuk melandaskan pengambilan keputusan pada tiga unsur. Nah ini, yang pertama berpihak pada murid, kemudian yang kedua ini berdasarkan nilai-nilai kebijakan ini bertanggung jawab atas konsekuensi atau keputusan yang diambil. Nah, ini. Jadi ada tiga hal yang bisa kita jadikan landasan dahulukan begitu. Semuanya penting padahal ya tidak tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, tapi kita mungkin bisa memilih memilah begitu. Atau kerangka berpikir yang sering digunakan dalam membuat keputusan. Yang pertama itu ada berpikir berdasarkan hasil akhir, ya. Kemudian berpikir berdasarkan peraturan. Yang ketiga berpikir berdasarkan rasa peduli. Nah ini perlu kita gunakan juga. Hasil akhirnya seperti apa? Peraturannya bagaimana? Ya. Nah, kemudian kepedulian kita terhadap siswa seperti apa? Mana dulu ini? Apakah toilet dulu atau nanti eh, pengolahan sampah dulu? Nah, ini monggo gitu. Begitu saja. Toilet dulu, nah, misalnya tidak bisa seperti itu. Monggo nanti eh, apa bisa di itu nih. Ini. Nah, tentunya kita juga perlu apa ya? Berlatih untuk menyadari konteks situasi serta kerangka berpikir kita sendiri dalam membuat sebuah keputusan itu, begitu ya. Dengan tentunya menyadari kerangka dukung kita sendiri begitu. Jadi kita juga harus mempelajari eh, kerangka berpikir kita di dalam membuat sebuah keputusan. Nah, ini jadi ada tiga hal ini. Kemudian untuk membuat, nah tadi nggih, kita contohkan dua ini baru dua, nih, misalnya baru dua, baru baru apa eh, merenovasi toilet dengan
pengolahan sampah. Nah, sementara di sekolah kita tentunya banyak sekali program-program yang sangat urgent gitu ya, yang sangat mendesak mendesak begitu, penting. Tidak ada yang tidak penting. Mungkin ada genteng bocor, mungkin ada apa program lain yang perlu juga kita laksanakan, mungkin berkaitan dengan ekstrakurikuler, berkaitan dengan apa hal-hal lain yang tentunya ya penting semua, tidak ada yang tidak penting. Nah, untuk itu, untuk membantu, nah, satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk memetakan prioritas adalah matrik prioritas, gitu ya. Adanya matrik prioritas. Nah, tentunya matrik prioritas nanti bisa dimodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Dan tentunya tadi juga sudah saya sampaikan untuk melibatkan semua warga. Ini terkait dengan mungkin skala prioritas. Nah, seperti apa itu untuk apa matrik prioritas itu? Oke, kan kebutuhan yang ada di sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Untuk membuat frontal misalnya seperti itu. Nah, semakin ke kanan nanti semakin penting atau semakin berdampak. Nah, kalau yang ke atas ini urgensinya segera untuk ditindaklanjuti mungkin seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa apa ya? Mungkin mengusulkan program-program apa yang yang akan dilakukan. Ini membuat daftar ide-ide program yang muncul. Ya. Nanti akan muncul program apa saja. Tentunya untuk membuat daftar ini ya monggo dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan di sini ada sticky note dan lain sebagainya. Nah, di sini yang muncul ada memperbaiki kolam ikan, ada jumlah Jumat bersih, mohon maaf, ada membuat rumah kaca, ada ekstrakurikuler prestasi, pentas budaya untuk misalnya ini hanya contoh saja ya kelas 7, lalu untuk ada market day untuk kelas 7, untuk seni budaya untuk kelas 8, mohon maaf, dan lain sebagainya. Jadi membuat daftar ide-ide program yang muncul begitu. Ya. Jadi apa saja program-program ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengurutkan ide sesuai tingkat kepentingannya. Tadi sudah ada garis vertikal horizontal, ya, ada dampak, ada food yang dari yang pertama. Dari sini tadi eh, yang paling bawah ya, yang paling pinggir ini berarti kan berarti semakin berdampak dan semakin urgent, semakin ke mana ini? Kiri ya atau ke kanan monggo. Jadi semakin semakin menjauh. Nah, kalau ini berarti semakin berdampaknya ya. Ini kita belum menyusun urgennya. Jadi dampaknya dulu ya. Tingkat ya, dari yang tidak penting mungkin lebih penting dan nah, untuk mengurutkan ide sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan visi dan tujuan sekolah. Jadi sesuai dengan tiga urutan tadi, tiga hal tadi untuk membuat sebuah ide tersebut dengan visi dan tujuan sekolah. Kemudian yang kedua, apakah program ini realistis? Masuk akal tidak, misalnya begitu. Kemudian, seberapa jauh program ini akan berdampak pada murid, pada siswa. Nah, ini, jadi urutan kepentingannya atau dampaknya seperti itu dengan tiga pertanyaan tadi. Ya. Jadi seberapa berkaitan dengan visi misi tujuan, kemudian
program ini memiliki dampak pada siswa. Ini langkah yang kedua, ya. Jadi untuk mengurutkan program-program ini, ya, mengajukan atau membuat 3 pertanyaan ini, sehingga nanti kita akan bisa mengurutkan sesuai dengan kepentingannya. Oke, baik. Yang ketiga, ya, mengurutkan berdasarkan urgensinya. Nah, ini urgensinya. Semakin ke atas berarti semakin urgent, kalau begitu ya. Nah, misalnya di sini kita sudah mengurutkan. Oh, ada 3 ini yang paling urgent. Narasumber, misalnya berbagi praktik dan sebagainya. Kemudian yang kurang urgent, nah ini diurutkan sesuai dengan urgensinya. Oke. Jadi mengurutkan berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga ini mengurutkan berdasarkan urgensinya. Yang keempat, Bapak Ibu, di sini membagi bagan matrik prioritas menjadi 4 kuadran. Ya, yang sudah diurutkan berdasarkan dampak, berdasarkan urgensinya. Nah, kemudian kita akan bagi menjadi 4 kuadran. Apa saja itu? Yang pertama ada penting mendesak, yang kedua ada penting tidak mendesak, nah yang ketiga tidak penting mendesak, dan yang keempat ini ada tidak penting dan tidak mendesak. Ini kalau kita lihat dari kuadrannya kan ini, kalau di sini kan eh, di sini kan tapi mendesak. Nah, di sini ada tidak penting, tidak mendesak atau tidak urgent, apa? Tidak mendesak. Nah, ini ada di kuadran bawah ya. Nah, sementara yang di sini di atas ini, jadi kita bagi dalam 4 ini, ya. Nah, eh, nah untuk penting mendesak berarti di sini kan kita bisa menyimpulkan, oh ini untuk segera ditindaklanjuti, gitu ya, untuk segera ditindaklanjuti. Sementara yang apa penting, ya, jadwal tindak lanjut ya, dengan tentunya perencanaan yang sudah matang nantinya. Yang keempat, mohon maaf. Oh, yang ketiga dulu ya. Nah, tidak penting dan mendesak ini berarti eh, ditindaklanjuti, namun tidak dijadikan sebagai apa agenda rutin, gitu ya. Tidak dijadikan sebagai agenda rutin. Sementara yang keempat ini eh, tidak mendesak ini berarti kan mungkin tidak perlu ditindaklanjuti, begitu. Ini. Nah, dari membagi bagan matrik menjadi 4 ini. Nah, mana yang mungkin bisa kita laksanakan supaya supaya apa ya? Di sebelah sini mungkin penting mendesak atau penting tidak mendesak, gitu ya. Atau mungkin yang ketiga tidak penting tapi mendesak, gitu. Kalau yang tidak penting tidak mendesak ini jelas-jelas tidak ya. Nah, mungkin dari 2 ini, penting mendesak atau penting tapi tidak mendesak. Mana yang harus kita laksanakan agar program itu berjalan dengan baik, gitu ya. Artinya ini. Nah, fokus. Nah, maka tentunya nanti ada yang perlu kita laksanakan adalah yang ini ya, fokus pada agenda penting tapi tidak mendesak. Karena apa? Di agenda penting tidak mendesak ini kan nanti kalau kita lihat di sini, hmm, ya, ada jadwalnya, jadwal sudah kita jadwal tindak lanjutnya dibuat.
Nah, dengan perencanaan yang lebih matang gitu ya. Jadi ada perencanaan terlebih dahulu sehingga mungkin nanti kita bisa merencanakan agar lebih berdampak pada murid begitu. Berbeda dengan ini, dengan yang penting mendesak karena ini hanya segera ditindaklanjuti begitu saja. Nah, nanti hasilnya malah apa ya? Mungkin tidak tidak atau kurang maksimal gitu ya. Sehingga harapannya memang di apa program yang berdampak pada murid ini ya ini berfokus pada agenda penting dan tidak tidak mendesak. Nah, makanya monggo di dalam membuat program ini memang perlu kita kita rencanakan dalam hal ini gitu ya. Perlu kita rencanakan, eh, perlu kita melihat pada prioritas mana yang akan kita laksanakan begitu dan tentunya berdasarkan pada tiga hal tadi, baik visi misi tujuan mungkin realistis dan tentunya ada dampak atau memiliki dampak terhadap siswa atau peserta didik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Monggo nanti sekali lagi karena kita dasarnya ini, nggih, dasarnya pada pengelolaan sekolah yang berdampak pada murid, Bapak Ibu bisa saya lagi kembali lagi yang belum gitu, yang dereng gitu ya. Untuk atau mungkin yang sudah pun karena mungkin sudah lama ya, kalau lupa monggo untuk dipelajari lagi, dicermati lagi, sehingga ketika kita nanti dimintai bantuan untuk apa ya merancang program sekolah ini kita bisa bisa apa ya ikut berpartisipasi ikut ikut merencanakan program kira-kira program apa yang eh, kita prioritaskan begitu program mana yang kita prioritaskan sehingga kita tidak lagi hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu karena ya apa ya mungkin ada situasi kondisi yang berbeda begitu sehingga menyebabkan program yang kita laksanakan itu tidak bisa berjalan dengan eh, baik atau sesuai dengan harapan kita begitu. Sepertinya eh, ini gambaran materi tentang apa mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan gambaran Bapak Ibu untuk ya paling tidak nanti menyusun aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar bagi yang belum gitu. Kira-kira itu demikian Pak Sabtono. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kita dalam sekolah yang apa berdampak pada murid sehingga paling tidak nanti bisa memberikan dampak pada para siswa yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sabtono.